Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur kepadanya dan tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Jamaah rahimakumullah, penjajah sudah pergi. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Yang oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Belanda telah pergi meninggalkan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jepang juga udah pergi. Kemerdekaan sudah diproklamirkan. Kita merdeka. Iya. 70 tahun lebih kita merdeka. Satu generasi sudah mati. Mungkin sudah dua generasi yang meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka? Atau mungkin kita sedang dalam penjajahan yang kita sendiri tidak sadar dengan penjajahan tersebut. Bahkan sampai level perbudakan. Ahibati fillah, banyak di antara kita yang dijajah oleh nafsunya sendiri. Yang dijajah oleh ambisinya sendiri, yang kemudian itu berdampak merusak negeri ini. Gara-gara segelintir manusia yang dijajah oleh ambisinya, rusak negeri. Padahal kita bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan buat negeri ini. Ada manusia-manusia yang seperti anjing. Mungkin kalimat ini untuk sebagian orang kalimat yang begitu menyakitkan. Iya, itu Allah yang menyebutkan. Ada manusia-manusia yang seperti anjing, kata Allah. Di surah Al-A'raf ayat 175-176. Allah mengatakan watlu alaihim. Ceritakan kepada mereka. Kisahkan kepada mereka. Bacakan kepada mereka. Kisah apa? Naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Tentang seorang manusia yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Faham tentang urusan agama, bisa membaca dan mencerna.
Kemudian dia melepas dirinya dari ajaran Islam ini. Dia lebih memilih nafsunya. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian diikutin sama syaitan menggoda dia. Maka dia menjadi orang-orang yang tersesat dan tahu kalau dia tersesat. Ada orang-orang yang disebut dalam Al-Quran waladhdallin. Jangan jadikan kami orang-orang yang tersesat. Tapi ada orang-orang yang maghdubu alaihim. Yang Allah murka sama dia. Dia faham, dia ngerti. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami angkat dia. Kami akan angkat dia dengan ayat-ayat yang diberikan kepadanya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Tapi yang jadi masalah, dia lebih cenderung kepada dunia. Dia condong dengan kehidupan yang fana. Dan dia mengikuti ambisinya. Dia mengekor kepada hawa nafsunya. Dia ingin jabatan itu tetap bersama dia. Dia tidak ingin kekayaan dia berkurang. Apa yang terjadi dengan manusia-manusia yang seakan-akan merdeka? Dia bisa berbuat semaunya, tapi ternyata dia diperbudak oleh nafsunya sendiri. Allah mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalb." Permisalan orang seperti itu seperti anjing. Siapa yang tidak kenal dengan anjing? Sebuah ungkapan yang sering didengar bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Cacian makian. Iya. Ada manusia yang pantas seperti anjing? Ya. Kita perlu melihat diri kita, jemaah. Kita manusia, kita bukan binatang, kita merdeka. Tapi Allah katakan ada yang seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Anjing tuh mau dihalau tetap dia menjulurkan lidahnya. Mau dibiarkan seperti itu dia. Seakan-akan tak ada guna. Memberikan nasihat, memberikan pencerahan, memberikan petuah, wasiat, datangkan 1000 ustaz. Dia seperti anjing. Kenapa jemaah? Karena dia condong kepada dunia ini dan mengikuti hawa nafsunya. Lalu Allah mengatakan, "Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah turunkan Al-Quranul Karim buat apa? Sebagian tidak mau membacanya, bahkan tidak bisa membacanya. Dia telah menyelesaikan tumpukan buku demi gelar yang dia raih, demi jabatan yang dia capai, demi kesuksesan yang dia kejar. Ada banyak buku yang sudah dia baca. Quran seakan-akan sesuatu yang tak berguna. Dia tak mau membaca, dia dustakan, ajarannya ditinggalkan, hukum-hukumnya diabaikan. Nah, seperti anjing. Ahibat fillah, kita terlalu cinta kepada dunia ini. Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Apa buktinya? Kita sering melihat rumah Allah sepi. Ya, kemana manusianya? Dipanggil hayya 'alas shalah,
Sedang di mana engkau tatkala dipanggil? Sibuk dengan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Allah subhanallah yang maha kuasa, yang maha perkasa, memberikan segalanya kepada manusia agar engkau menjadi merdeka, tidak diperbudak oleh hartamu, tidak diperbudak oleh nafsumu sendiri. Tapi ternyata ada manusia yang menjadi budak hartanya, budak pekerjaannya. Bagaimana dia bisa menjadi budak harta dia sendiri? Bukankah dia yang bekerja? Bukankah dia yang capek menumpuk itu harta? Seharusnya dia bebas berbuat dengan hartanya. Tapi ternyata dia diperbudak oleh hartanya sendiri. Ta'isa abdud dinar. Celaka budaknya emas. Ta'isa abdud dirham. Budaknya perak. Budaknya harta. Ta'isa abdul khamisah. Celaka budaknya pakaian, yang dalam benak dia hanya berganti pakaian, mode dan lain sebagainya. Ta'isa wan takas. Wa idza syika falan taqash. In u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yardi. Ini orang kalau dikasih harta senang, gembira. Tatkala apa yang dia inginkan dia raih. Dia ingin menjadi seorang pejabat, dia dapat, dia gembira. Kalau enggak dikasih, dia marah. Dia murka. Dia lupa padahal dia hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, sengsara, celaka orang ini kalau dia kemasukan duri. Semoga duri itu tidak bisa dicabut darinya. Dan semoga dia tersungkur dalam kehidupan ini. Ahibati fillah. Kerjaan itu kita yang bikin. Harta itu kita yang dapat. Tapi semua dari Allah Azza wa Jal. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepada Allah, menyerahkan segala peribadatannya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak lain itu tujuan kita diciptakan. Harta yang kau miliki akan kau tinggalkan semuanya. Seharusnya engkau yang mengontrol itu uang. Kemana engkau akan belanjakan sesuai dengan aturan Allah yang menciptakan aku? Bukan aku diatur oleh uang. Terus bekerja untuk mencari uang. Pagi dan siang malam mencari uang. Kapan beribadah kepada Allah Azza wa Jal? Inilah manusia-manusia yang merdeka. Yang tetapi dia diperbudak oleh nafsu dia sendiri. Oleh keinginan dia sendiri. Ahibati fillah. Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau antum ingin merdeka, ingin merdeka dari segala perbudakan. Ada wanita-wanita yang diperbudak di negeri kita, yang dijual, yang dieksploitasi oleh sesama manusia, sesama bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca itu aturan dari Allah Azza wa Jalla. Kita telah jauh dari kemerdekaan yang hakiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ahibati fillah. Di antara musuh kita yang tidak pernah kita usir
yang ada di Indonesia, yang ada di Kuala Namu, yang ada bersama kita di masjid ini adalah syaitan. Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Dan syaitan tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dan memperbudak kita. Tidak. Supaya kita tahu, kita sering mengatakan ini gara-gara syaitan. Engkau sudah tahu, tapi kenapa engkau ikutin? Ada setan-setan dari bangsa manusia. Kelak pada hari kiamat, di dalam neraka, setan akan berpidato. Iblis akan berkata kepada umat-umat manusia yang mengikuti dia sampai ke neraka. Allah ceritakan di surat Ibrahim ayat 22. Allah mengatakan, waqala syaitan. Dia akan memiliki mimbar dari api neraka. Iblis akan berkata, lamma qudiyal amr. Setelah semuanya sudah selesai, yang di neraka, yang di surga, di surga. Setan berada di neraka. Maka saatnya dia mengatakan kepada umat manusia, dan Allah sudah cerita sama kita, jemaah. Khutbah iblis ini sudah Allah ceritakan agar kita tidak mendengarnya kelak di neraka. Apa kata iblis? Dia mengatakan, Innallah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dan Allah menepati janjinya. Apa saja janji Allah Azza wa Jal tentang kematian, tentang yang setelah kematian, tentang akan terjadinya kiamat, akan hancurnya semua yang ada di muka bumi ini, akan dibangkitkannya manusia, akan adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam, akan adanya surga dan neraka. Allah janji, yang taat dan patuh kepadanya masuk surga, yang durhaka masuk neraka, dan Allah akan tepati janjinya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku berjanji kepada kalian dan aku menipu kalian semuanya. Itu kata iblis neraka, yang saat ini antum bisa dengar ceramah itu karena Allah menceritakannya kepada kita. Lalu apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku enggak punya kekuatan apa-apa. Aku bukan seorang penguasa. Aku bukan seorang pejabat yang memiliki bala tentara yang bisa memaksamu untuk berbuat dosa. Aku nggak punya kekuasaan atas kalian sendiri. Illa anda'autukum fastajabtum li. Kemampuanku hanya memanggil kalian, hanya menggodai kalian. Aku hanya ajak kemari dan kalian datang. Apa kata iblis? Fala talumuni fastajabtum li fala talumuni. Kalian jangan nyalahkan aku hari ini. Ini gara-gara setan, ini gara-gara kamu. La, kata setan, engkau sendiri yang mengikuti aku. Aku nggak pernah maksa engkau untuk meninggalkan sholat. Aku tidak pernah memaksamu untuk berzina. Aku tidak pernah memaksamu untuk korupsi. Aku tidak pernah memaksamu untuk berbuat kesyirikan. Tidak. Kalian sendiri yang mau. Aku hanya ngajak kalian. Maka jangan mencela aku sekali-kali. Setan gak mau disalahkan. Walumu anfusakum. Celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Udah. Kalian gak akan bisa nolong ana gak bisa nolong kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri atas persekutuan yang kalian lakukan kepada aku. Ada yang masih menyembah setan. Manusia dimuliakan. Ada yang mengangkat dirinya
lebih tinggi dari jabatannya sehingga dia menuhankan dirinya seperti Fir'aun. Dan ada yang merendahkan dirinya lebih rendah dari kedudukan dia sehingga dia nunduk, sujud, memohon kepada batu, kepada berhala, dan kepada pohon-pohon. Kata iblis, ana gak pernah maksa kalian. Aku berlepas diri dari semua kesyirikan yang kalian lakukan. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak salawat kepada Nabi. Banyaklah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.